What's your color? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Restiana, NPM 19751068, Program Studi D3 Agribisnis. Pada video kali ini adalah tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran, yaitu penugasan komunikasi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang garam beriodium. Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa, natrium klorida atau NaCl. Bahan utama garam dapur adalah suatu garam. Larutan garam dalam air, misalnya natrium klorida dalam air, merupakan larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Cairan dalam tubuh makhluk hidup mengandung larutan garam, misalnya sitoplasma dalam darah. Tapi karena cairan dalam benda ini juga mengandung banyak ion-ion lainnya, maka tidak akan membentuk garam setelah airnya diuapkan. Garam beriodium adalah salah satu asupan makanan yang perlu dikonsumsi sehari-hari karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Garam yang dijual di pasaran terbagi menjadi dua macam, yakni garam laut biasa dan garam meja, dan memiliki sedikit perbedaan. Garam laut berbentuk lebih kasar dan butirannya lebih besar, sedangkan garam meja lebih halus dengan butiran yang lebih kecil. Pada dasarnya, garam meja ialah proses lanjutan dari pembuatan garam dengan menggunakan air, karena garam laut tidak memiliki kadar yodium yang cukup, sehingga perlu dilakukan pengolahan lanjutan dengan menambahkan yodium di dalamnya sampai menjadi layak untuk dikonsumsi. Garam konsumsi beriodium Cap Keluarga Bahagia atau KB diproduksi oleh Banyu Segoro, Lampung. Garam beriodium merupakan garam yang sudah difortifikasi atau ditambahkan mineral yodium. Yodium ini berfungsi untuk membantu tubuh memproduksi hormon tiroid, yaitu hormon yang berperan dalam mengatur proses metabolisme tubuh dan berbagai fungsi organ di dalam tubuh. Untuk harga garam konsumsi beriodium bermerek Keluarga Berencana atau KB, dalam satu paknya yang berisi 10 garam dibanderol dengan harga 20.000, dan untuk harga eceran persatuannya dijual dengan harga 2.000. Untuk manfaat garam beriodium, sebagai nutrisi yang penting bagi tubuh, yodium berperan untuk mendukung pertumbuhan otak janin, bayi, dan anak-anak, menjaga fungsi tiroid tetap stabil dan mengurangi resiko kanker tiroid, melancarkan metabolisme, karena metabolisme yang baik akan meningkatkan fungsi sistem dalam tubuh. Garam dapat membantu menyerap air dalam tubuh demi kelancaran kerja organ tubuh. Hal itu disebabkan oleh mineral dan nutrisi pada garam yang dengan mudahnya dapat menyerap di dalam darah. Yang selanjutnya, meringankan bronkitis dan masalah pernapasan lainnya. Karena garam berguna menyerap ion berbahaya pada udara yang dihirup dan membantu melawan ion berbahaya agar tidak terserap ke dalam tubuh. Selanjutnya adalah mencegah hiponatremia. Hiponatremia sendiri adalah suatu kondisi di mana tubuh menderita kekurangan garam dalam cairan sel tubuhnya. Cairan yang keluar berupa keringat, diare, atau dikenal sebagai intoksikasi air. Jika kebutuhan garam tidak tercukupi, maka akan terjadi ketidakseimbangan kadar air dan terjadi pembengkakan di dalam tubuh karena sel-selnya kelebihan air. Manfaat selanjutnya adalah dapat membersihkan mulut. Manfaat garam untuk kesehatan ini bisa membasmi bakteri yang menyebabkan infeksi di sekitar mulut. Gusi yang luka atau ngilu pada gigi bisa diredakan sakitnya dengan hanya berkumur-kumur dengan larutan garam. Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan mencampurkan setengah sendok garam dengan air hangat, kemudian berkumur-kumur. Tindakan ini mencegah pembengkakan dan menenangkan sakit pada gusi. Selanjutnya adalah beberapa tahap dalam pembuatan garam beriodium. Garam beriodium. Yang pertama adalah proses pencucian garam. Garam semula dibersihkan dari kotoran seperti pasir. Garam semula dibersihkan dari berbagai kotoran seperti pasir dan lumpur. Pencucian bertujuan untuk mengurangi kandungan kalsium, sulfat, dan senyawa tak larut lainnya.
Penggunaan larutan garam jenuh atau brine dengan kepekaan 20-25 BE sebagai larutan pencuci dengan kandungan magnesium maksimal 10 ppm. Perbandingan larutan pencuci dan garam adalah 1:6. Proses pencucian dilakukan dengan memasukkan kristal garam ke dalam bak-bak penampung yang sudah berisi larutan pencuci. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pencucian dilakukan sebanyak 5-6 kali. Kemudian yang kedua adalah pengeringan garam. Setelah pencucian selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara membuat pegunungan garam, lalu biarkan selama beberapa hari. Dan untuk mempersingkat pengeringan juga dapat dilakukan dengan menggunakan tungku atau oven hingga kadar air garam mencapai 5%. Tahap yang ketiga adalah iodisasi, di mana proses pencampuran iodium pada garam. Kadar iodium pada garam yang baik adalah 50 ppm per kilogram garam. Pencampuran antara garam, kalium iodat, dan air harus dilakukan hingga homogen di dalam mesin iodisasi. Dan tahap yang terakhir adalah pengemasan. Tahap terakhir yang harus dilakukan adalah pengemasan garam. Syarat dari kemasan yang baik adalah kemasan atau wadah harus tertutup rapat dengan kadar air serta memiliki ketebalan plastik sekitar 0,45 sampai 0,6 mm dengan warna transparan. Demikianlah video tentang penugasan komunikasi dalam pemasaran oleh saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.